Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review barang yang kesehariannya udah jadi partner gue sehari-hari nih. Kalian mungkin udah lihat ya, ada video unboxing gue sebelumnya si Vio BTR 3K ini. Sekarang gue bakal bahas untuk produknya sendiri. Gue bakal review dari build, fitur, suara, dan perbandingannya. Oke, secara build dia pakai glass ya bagian depannya ini. Dia bilangnya 2,5D edge glass gitu, jadi kelihatan ada di sini dia edge-nya gitu, dia nggak rata ya, jadi ada sedikit melengkungnya gitu. Lalu kemudian bodinya ini pakai aluminium alloy dan ini berasa kokoh dan juga teksturnya itu matte, jadi nggak ninggalin fingerprint. Kemudian kita juga dapat klip dari plastik ini dan klipnya ini cukup tebal dan berasa kuat. Jadi gue pakai klip ini di kerah, di kantong, atau di mana gitu, itu berasa kuat dan nge-gripnya cukup bagus. Kemudian dia punya 3 tombol cuma di satu sisi aja. Ini ada tombol power, ada tombol mic, ada tombol up and down volume ya. Jadi kegunaan tombol-tombol ini masing-masing itu tombol power ya, memang power ya. Kalian harus hold ini beberapa saat sampai kalian dengar tiding gitu, ada bunyinya. Itu udah connect dan ini cepat sekali connectnya. Kemudian tombol mic ini kalau untuk dikontrol lagu dia juga sebagai tombol pause. Atau kalau misalnya ya di telepon tinggal pencet tombol mic ini, lalu kalian ngomong di sini lihat ada mic hole-nya, tinggal ngomong dari situ aja. Jadi IM kalian atau headphone kalian yang nggak bermic pun bisa jadi mic dengan ini. Lalu kemudian up and down volume, dimana kalau misalnya dipencet terus up itu pencet terus ya, itu bakal jadi lagu sebelumnya, dan juga down dipencet terus itu bakal jadi lagu sesudahnya. Jadi kontrolnya ini gampang banget. Lalu kemudian charge-nya itu Type C di sini, atau juga kalian mau nyambungin ke misalnya ke laptop gitu ya, tinggal colok dari USB to USB Type C, tinggal colok lalu tempel ke komputer. Yang jelas matiin dulu Bluetooth-nya dan itu bakal langsung connect. Ini gampang banget connect-nya. Di bagian bawah itu ada dual female jack ya. Di sini ada yang single ended yang 3,5 mm dan juga yang 2,5 mm untuk yang balanced. Oke, kita langsung akan ke fitur di mana gue akan bahas baterai life, connectivity, true balance dan juga Vio control app. Untuk baterai life dibilang ini bisa bertahan 11 jam. Jujur gue nggak pernah nyoba sampai 11 jam. Gue juga nggak pernah dengar. Kapan lu denger lagu 11 jam gitu? Nggak pernah kan? Paling di perjalanan kalau misalnya lu naik kereta api atau naik pesawat, itu paling juga lu denger sekitar 3 jam, 4 jam, lalu udah mulai capek, istirahatin dulu kupingnya, lalu denger lagi, kapan lagi. Nah gue untuk sehari-harinya, gue pakai ini dan gue ngecharge cuma 1 kali sehari. Jelas ini bertahan lebih, bertahan sangat lama dan gue rasa klaim 11 jam itu nggak bohong gitu. Apalagi kalau kalian dengernya pakai IM ya, bukan headphone. Jadi ini baterainya tuh gue suka banget dan ini salah satu alasan kenapa gue beli ini. Gue pengen partner yang bertahan seharian lebih dan juga gampang dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian connectivity-nya juga bagus banget. Gue punya iFi XDSD dan X-Duo XQ23 dan gue gampang aja ngomong secara Bluetooth. Ini paling bagus, paling cepat connect dan dia itu pakai Bluetooth yang 5.0 dan sudah support LDAC. Dimana dia akan nunjukin konektivitas lu dari ini loh, dari RGB color indicatornya di sini. Itu kan nyala mati Vio, tulisannya warna biru ya sekarang. Itu connected. Nah, kalau kalian play music nanti bakal berubah warnanya. Tergantung dengan kodeknya yang kalian pakai apa. Kalau pakai LDAC warna apa, aptX, aptX HD itu warnanya beda-beda. Jadi cukup lucu di sini. Kalian bisa lihat di manualnya atau di Vio Control App itu dia bakal nunjukin warna apa, artinya apa. Kemudian dia juga memakai True Balance Technology di ininya, di jack 2,5 ini. Jadi bukan balance abal-abal ya, dia pakai memang dual DAC gitu. DAC-nya itu dia pakai AK4377A dual untuk yang balance. Dan itu jelas berasa balance-nya ini lebih bagus daripada single ended-nya. Jadi bukan yang tipe balance abal-abal ya. Dan juga kita punya Vio Control App di mana itu kan bisa banyak banget pilih option-option untuk si
Vio BTR3K ini mulai dari volume. Oh ya, gue harus ngomong dulu, volumenya ini enak banget karena volumenya ini independen. Jadi kalau misalnya kalian naik kecilin volume, nggak usah dari tombol HP. Tombol HP di fullin aja volume untuk Bluetooth-nya. Tinggal kalian atur di sini. Dan dia punya 32 level independen di sini. Lalu kemudian kalian bisa juga atur untuk EQ, equalizer itu bisa diatur dari Vio Control App, juga bisa diatur dia gimana, kapan dia sleep mode gitu. Kalau kalian tinggalin dia nggak play lagu untuk berapa lama, dia bakal sleep sendiri, tinggal harus nyalain lagi. Dan itu banyak banget lah optionnya. Saya kasih beberapa screenshotnya di sini Vio Control App ketika sudah connect ya. Seperti ini. Oke, jadi memang dia banyak banget fiturnya. Tapi gimana nih suaranya? Oke, seperti biasa gue bakal ngomong suaranya itu. Gue udah coba Vio BTR3K ini pakai IM ataupun pakai headphone. Gue pakai IM biasa ya, kalian udah lihat lah contoh IM gue segitu banyaknya. Dan kalau gue biasa pakai si Moondrop XSS ini sih sebagai yang utama. Gue pakai kabelnya ini efek audio origin yang balanced ya. Ini tinggal dicopot ya pakai DD connector. Nah ini tinggal colok ke sini. Secara power dia nggak terlalu gede. Jadi kalau misalnya kalian pakai headphone, kalau headphone-nya 32 ohm kayak M50 gitu, buat gue sih cukup biasa aja sih, bisa juga. Apalagi pakai balance-nya itu powernya bakal lebih ada lagi. Tapi gue di sini udah coba colok ke Oppo PM2 yaitu yang planar magnetic. Jadi dia pakai planar cukup berat dan jujur aja ngos-ngosan nggak kuat, jadi nggak recommended untuk kalian cobain ini kalau planar. Ini cocoknya emang buat ayam-ayam aja ya, bentuk kayak gini juga ngapain colok planar gitu. Secara power sih oke, maksudnya cukup gede secara volume, tapi nggak apa ya, kerasa lah kalau misalnya kekurangan power itu. Tapi untuk ayam-ayam apa gitu, itu gue rasa udah cukup banget, apalagi gue pakainya juga bukan ayam planar atau gimana-gimana, itu udah cukup banget, apalagi dengan balance dia punya power lebih. Kemudian secara suara, biasa ya, gue waktu dulu ngerasa Vio tuh warm, dan sampai sekarang gue masih ngerasa Vio tuh memang banyak produk yang warm. Memang beberapa udah cukup netral, tapi ini salah satu yang berasa warm tapi nggak bloated gitu. Kalau kalian dengar bassnya, mungkin kalian awalnya ngerasa kok bassnya rada kecil ya. Itu yang gue pertama kali rasa ketika gue bandingin sama source yang lain. Bassnya itu nggak terlalu gede, tapi dia deep dan tetap punchy. Dan juga bahkan dibanding HP gue yaitu Samsung S10, itu bakal kerasa bassnya rada kecil tapi dia jauh lebih deep gitu. Jadi gue denger lagu gue rasa bass itu lebih tight and deep, gue suka sih. Tapi secara volume, secara ketebalan itu rada berkurang. Tapi vokalnya itu tebel dan cukup smooth. Jadi vokalnya itu nagih sih kalau buat gue, apalagi pakai XSS yang emang udah smooth gini vokalnya. Gue colokin ke sini, colokin balance. Itu vokalnya tuh bener-bener take the spotlight lah. Di situ vokalnya gue suka banget. Maju, terpisah, separasinya bagus. Tapi tapi benar-benar clear gitu. Nah, treble-nya sendiri juga tetap halus. Jadi emang secara suara dia bukan tipe yang energik, tapi dia nyantai dan juga smooth. Kemudian secara soundstage sebenarnya dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu ada depth, nggak terlalu 3D. Tapi untuk separasi dia cukup baik, apalagi kalau kalian pakai balance. Pokoknya kalau kalian beli ini, gue sangat-sangat menyarankan kalian pakai balance-nya, karena separasinya bakal lebih berasa di situ. Dan gue denger pakai balance itu benar-benar kayak vokalnya tuh pisah gitu. Vokalnya tuh benar-benar bisa fokus sendiri, tapi tetap clear dan tetap smooth. Jadi bagus banget, gue suka banget vokalnya pakai efek audio origin, colok ke XSS. Dengerin vokal Mbak News. Nah, gimana dengan perbandingannya? Gue punya di sini X-Duo XQ23, yaitu sama juga Bluetooth DEC M. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 500 sampai 700 ribu, 700 ribuan lah kalau nggak salah gue lihat. Lalu gue juga punya di sini iFi XD yang harganya tuh sudah nyampe 5 sampai 6 jutaan ya. Jadi ini harganya sekitar 700 ribu, di sini harganya 1,3 juta, dari sini harganya udah 6 juta. Dimana ini memang buat gue sebanding dengan apa yang ditawarkan gitu.
Langsung aja gue ngomong secara fitur paling banyak tetap di Vio. Ini fiturnya paling banyak walaupun kecil begini, tapi dia ada Vio Control App, itu banyak banget fitur yang kalian bisa lihat di situ. Nah, kita banding dulu sama X2 XQ23 ya. Ini secara form factor sebenarnya mirip. X2 XQ23 lebih sedikit besar. Tapi untuk suara, kalau misalnya kalian coba single ended, mungkin kalian ngerasa nggak terlalu beda jauh. Bahkan di X2 XQ23 ini lebih punya soundstage yang lebih baik dan juga bass yang lebih nampol. Tapi kalau kalian pakai balance-nya, kalian baru kerasa walaupun soundstage-nya ini lebih kecil masih daripada X2 XQ23, tapi separasinya lebih baik dan juga punya kontrol bass, mid, dan treble yang lebih baik, lebih kalem, tapi lebih tight dan lebih fokus. Jadi kalau kalian pakai single ended mungkin kalian lebih suka sama X2 XQ23 ini. Tapi kalau kalian pakai balance, buat gue jauh lebih bagus sih Vio BTR 3K ini. Jadi bener-bener sangat recommended untuk kalian pakai balance-nya ya. Yang gue kurang suka dari X2 XQ23 ini live baterainya itu kalah jelas dibanding si ini. Bahkan gue rasa si Vio BTR 3K ini bisa 2 kali lipatnya secara battery life, dan juga ngecharge-nya tuh cepet banget. Gue nggak tahu ini berapa lama, tapi gue ngerasa ini lebih cepet dan dalam 1,5 jam udah full. Jadi battery life-nya, ini mantep banget. Kemudian secara power 11-12, kalau dikasih planar gitu, volumenya cukup kencang bisa, tapi rada ngeden dan berasa nggak maksimal. Jadi ya buat gue sangat recommended pakai EM aja ya. Tapi yang gue ngerasa jauh banget bedanya itu juga konektivitasnya, dimana ini cepet banget koneknya. Dan di sini sama-sama cepat, tapi nggak secepat ini, nggak secepat si Vio BTR 3K ini. Lalu kemudian kalau kalian pause, volume up, volume down, next, before songnya, si Vio BTR 3K ini jauh, gue ngomong benar-benar jauh bedanya. Ini tuh ada nge-lag-nya gitu, gue pencet cekrek gitu, tek baru ganti gitu. Kalau di sini pencet emang secara itu harus tekan beberapa lama dulu kan, tekan berapa lama itu langsung ganti, cepet banget. Lalu pause-nya itu cepet banget, pause play-nya cepet banget. Kalau di sini enggak. Jadi gue nggak tahu sih konektivitasnya kenapa, tapi ini nyebelin lah kalau misalnya kalian pakai ini lo kontrol di sini. Kalau di sini cepet banget. Nah, gimana dengan si FX DSD? Nah, ini gue kurang suka FX DSD ini, jujur aja Bluetooth-nya tuh rada ngebug. Jadi kalau misalnya kalian play di Spotify nih, lalu kalian ganti app gitu, dengerin YouTube atau dengerin pakai player yang lain gitu, kadang-kadang dia bisa nge-pause sendiri, bisa disconnect sendiri, itu kan mesti connectin lagi. Di sini nggak pernah terjadi, jadi rada ngebug di sini walaupun sama-sama pakai Bluetooth yang 5.0. Di sini sudah support LDAC, di sini belum, dia baru aptX saja. Tapi secara suara, walaupun sama-sama Bluetooth, levelnya FX di sini beda jauh secara power, presisi, soundstage, separasi, ya semuanya lah lebih bagus walaupun gue pakai single edit di sini. FX di sini dia support balance, tapi balance-nya yang 3,5 jadi cukup jarang dan gue belum dapat konverternya yang 2,5 atau 3,5. Tapi kalau kalian cobain ini, dengerin planar udah bisa, power jauh lebih bagus, separasi lebih bagus, soundstage juga lebih lebar. Jadi overall tapi harganya juga beda jauh ya. Vio BTR 3K ini secara suara, fitur, dan juga konektivitas, baterai life, ini benar-benar recommended. Kecuali kalian benar-benar prioritasin suara gitu ya. Gue rasa up yang lumayan itu kalian bisa dapat yang Vio BTR 5. Gue yakin tuh suara lebih bagus walaupun gue belum pernah coba. Tapi kenapa gue beli ini? Terutama karena baterai life-nya. Dimana ini lebih tinggi baterai life-nya. Kalau Vio BTR 5 itu dibilang sekitar 5 jam. Yang ini Vio BTR 5 itu ditulisnya kalau nggak salah 8 jaman. Di sini 11 jam. Jadi lama banget. Dan juga di sini nge-charge-nya tuh cuma 1,5 jam lalu full. Jadi ini bener-bener gue suka baterainya dan juga form factor-nya kecil. Banyak fitur, ada true balance-nya. Super worth di harganya yang cuma 1,3 jutaan aja. Gitu aja kali ini. Kalau kalian suka review ini, silahkan give like dan subscribe. Thank you, bye bye.